Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awwalu ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Summa as-salatu ba'du wassalamu 'ala an-nabiy dinuhul islamu Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah sekalian jamaah Masjid Mujahidin yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Bu sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka dalam suatu majelis di Masjid Mujahidin yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballaghar risalah wa jahada ballaghar risalah wa addal amanah wa jahada fi sabilillahi haqqal jihad hatta atahu min rabbihil yaqin. Ikhwani fillah arsyadani Allah wa iyyakum. Kemarin kita sudah sampai hadis yang keberapa Pak? Sudah masuk hadis yang ke-13 ya. Kita sudah membahas sedikit tentang hadis tersebut secara global. Kemarin sudah saya beri satu contoh tentang hadis tersebut, di mana ada seorang guru dan murid yang keduanya sama-sama memiliki kecacatan di matanya. Ketika diejek, dia tidak membalas untuk mengejek, atau mungkin membiarkan orang yang mengejek itu mendapatkan dosa. Akan tapi ia lebih memilih untuk melalui jalan yang lain agar orang yang mengejek tadi, yang sesama muslim, tidak terkena dosa. Ikhwani fillah arsyadani Allah wa iyyakum. Kita ulang hadis tersebut secara rincinya. Bagaimana? Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Arba'in yang ke-13 ini? Hadisnya pendek Pak Bu. Hadis-hadis yang kemarin kita lalui itu satu atau dua hadis kemarin terhitung pendek-pendek Pak ya. Karena begitulah Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya sedikit akan tapi banyak makna. Itulah Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya kemarin, da'ma yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Atau mungkin yang sekarang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Perkataannya pendek-pendek, hadisnya pendek-pendek, akan tapi banyak manfaat. Banyak arti dan banyak makna. Sampai kemudian Imam An-Nawawi yang kemudian membikin atau mengarang kitab tersebut yang dinamain hadis 40, itu memilih hadis tersebut yang pendek ini dikarenakan hadis yang pendek ini penuh dengan makna yang mencakup seluruh ajaran Islam atau jawami'ul kalim. Sampai kemudian kemarin ketika di pembahasan hadis yang ke-11 atau mungkin ke-12 sudah kita sampaikan bahwasanya salah satu hadis yang mencakup adab-adab dalam Islam, salah satunya adalah hadis ini. Adab-adab kebaikan Islam itu tercakup pada hadis ini. Apa hadisnya Pak Bu? Kita baca ya. An Abi Hamzah Anas bin Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An dari Abi Hamzah, bapaknya Hamzah, Anas bin Malik, ini nama aslinya beliau, yaitu Anas ibnu Malik, anaknya Malik. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini dikisahkan bahwasanya ibunya mengirim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan seorang pembantu. Akan tapi apa yang terbetik dalam niat atau di dalam hati ibu Anas bin Malik ini tadi? Agar Anas kecil, agar si Anas kecil ini bisa belajar tentang Islam langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik Pak Bu, beliau dari kalangan Ansor. Kalau kita mungkin pernah meneliti sejarah atau mungkin membaca kitab-kitab sejarah, ada dua kalangan sahabat, Muhajirin dan satunya Ansor. Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah.
Sedangkan orang-orang Ansor adalah orang-orang yang menerima kaum Muhajirin yang berdatangan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ada kisah unik yang akan kita sampaikan ketika membahas hadis ini, Pak Abu. Anas bin Malik, beliau nama aslinya adalah Anas ibnu Malik, anaknya Malik ibnu Nadr, kakeknya bernama An-Nadr. Beliau dari suku Khazraj. Suku Khazraj ini adalah musuhnya suku Aus. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah itu yang paling terkenal, Pak Bu, ada dua, suku Aus dan suku Khazraj. Keduanya ini ketika sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, mereka saling bertengkar satu sama lain, bertengkar terus sampai kemudian Islam datang menyinari hati mereka. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah ketika kalian dahulunya, wahai yang orang-orang Yahudi ini tadi, orang-orang yang sebelumnya belum masuk Islam, masih dalam ajaran Yahudi, mereka saling memusuhi satu sama lain. Sampai kemudian Allah datang dengan Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Ya. Kalau zaman dulu itu, Pak Bu, yang namanya permusuhan antara kabilah satu keluarga dan satu keluarga yang lain, atau mungkin desa sini sama desa mana gitu misalnya, itu sangat luar biasa. Ya. Bunuh-bunuhan sampai bunuh-bunuhan. Ya. Ejek-ejekan sampai ejek-ejekan. Bahkan yang ejek-ejekan itu nggak cuma anak kecil. Bahkan di zamannya Nabi saja orang yang sudah dewasa itu malah saling ejek-ejekan. Dan ejek-ejekannya orang dewasa itu lebih berbahaya daripada ejek-ejekannya anak kecil. Ya. Kenapa? Dikarenakan ketika orang dewasa itu siapa lagi yang mau melarang? Kalau anak kecil mungkin kita bisa melarang. Akan tetapi ketika emosi, ketika yang ditimbulkan oleh ejek-ejekannya orang dewasa bisa menimbulkan suatu perpecahan perang. Itulah yang terjadi di kalangan suku Aus dan Khazraj. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW datang dengan cahaya Islam, akhirnya mereka bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Insyaallah. Ya. Dan salah satu dari kalangan Al-Khazraj adalah Anas bin Malik. Orang Yahudi itu terkenal cerdas. Makanya Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam sejak kecil. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sedangkan umurnya Anas bin Malik ini masih 10 tahun. Dan Anas bin Malik itu menjadi pembantu Rasulullah SAW, menemani hidupnya Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Makanya wajar Anas bin Malik termasuk salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak dari kalangan Ansor. Kalau dari kalangan Muhajirin siapa, Pak Bu? Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi dari kalangan Ansor kita tahu ada seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, itu siapa? Anas bin Malik. Siapa? Pembantunya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, pembantu bisa menjadi wasilah orang mencapai prestasi dalam Islam dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kepada siapa ia membantu. Ikhwani fillah arsyadiyallahu wa iyyakum. Anas bin Malik, salah satu kelebihan beliau, dia adalah seorang anak yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma aksir malahu wa waladah. Ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, doa untuk Anas bin Malik, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik dan perbanyaklah anak keturunannya Anas bin Malik. Sampai kemudian dalam suatu riwayat itu Anas bin Malik memiliki seorang anak, jumlah anaknya Anas bin Malik itu berapa, Pak? Ada yang tahu? 100. Ya. Anaknya Anas bin Malik itu jumlahnya 100. Bahkan nggak cukup anaknya Anas bin Malik, cucunya atau anak-anak dari anaknya Anas bin Malik itu jumlahnya juga 100. Ya. Karena apa? Karena doa dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma aksir malahu wa waladah. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Anas bin Malik ini meriwayatkan hadis sampai 2000 lebih, ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fiddin arsyadani Allah wa iyyakum.
An Abi Hamzah Anas bin Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hamzah Anas bin Malik pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Anas bin Malik pernah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis. Apa hadisnya, Pak? Ini kita masuk pembahasan matan hadisnya. Biasanya kalau jamaah itu diterangkan tentang nama-nama perawi hadis agak pusing. Iya nggak, Pak? Ini siapa, disebutin namanya, keturunannya, asalnya, wafatnya tahun berapa. Ya. Akan tapi dari situ dahulu ketika kita belajar di luar, dari situ kita bisa mencontoh dan menjadikan mereka itu sebagai figur kehidupan. Anak-anak zaman sekarang itu mungkin figurnya siapa? Messi, Ronaldo, ya, ya. Akan tapi ketika kita belajar hadis dan mempelajari satu persatu nama-nama para sahabat dan perawi hadis, kita jadi tahu, oh, ada figur yang lebih luar biasa daripada Ronaldo, ya. Ada figur yang lebih luar biasa daripada Messi, ya. Ada figur yang lebih luar biasa daripada artis-artis K-pop misalnya. Siapa? Para sahabat, ya, yang mereka mendapatkan pendidikan langsung dari khairul bashar, ya. Orang yang paling sempurna di muka bumi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Nabi? Khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku. Yaitu masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Kalau kita tidak mencontoh mereka, siapa lagi? Ya. Siapa lagi, Pak? Makanya jangan bosan, Pak, ya. Ketika mungkin nanti saya ke depannya bakal banyak menyampaikan nama-nama para perawi hadis itu agar kita tahu bahwasanya dalam Islam ini kita harus teliti dalam mencari figur. Man ahabba qauman hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'a zumratihi. Barang siapa yang mencintai suatu kaum, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Makanya, Pak, Bu, kita harus mencintai para sahabat. Kita harus meneliti, ya, dan mencontoh kehidupan mereka. Dikarenakan sebaik-baik masa adalah masanya mereka. Mereka yang mendapat sentuhan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yu'minu. Apa artinya la yu'minu? Apa? Tidaklah beriman. Siapa yang beriman? Yu'minu ahadukum, salah satu dari kalian. Apakah di sini artinya la yu'minu itu berarti kalau nggak beriman berarti apa? Kafir? Enggak. Ya. Sebagaimana ada sebuah hadis, la salata li hadrati ta'am. Enggak ada salat ketika makanan itu sudah terhidang. Maksudnya apa? Kalau makanan sudah terhidang, itu orang menjalankan salat itu tidak akan khusyuk. Pahala sholatnya tidak akan lengkap. Begitu juga yang di sini. Ya. La kamala fil iman, tidak sempurna iman seseorang. Nggak tahu yang diterjemahan apa diterjemahkannya. Ya. Di sini yang dimaksudkan adalah tidak sempurna iman salah satu di antara kalian. Bukan berarti la yu'minu itu tidak beriman. Berarti kafir, tidak. Akan tetapi tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an apa, Pak, Bu? Qalatil a'radu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya. Orang-orang Arab itu mengatakan ini dalam Quran surat Al-Hujurat. Yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab itu mengatakan amanna, kami telah beriman. Akan tapi Allah bantah perkataan mereka. Bantahannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bantahannya? Qul lam tu'minu. Kalian belum beriman. Ya. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tapi katakanlah bahwasanya kalian sudah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan sedangkan keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan atau meniadakan iman di hati seseorang. Akan tapi menetapkan bahwasanya ia sudah masuk Islam. Artinya di sini ada orang Islam itu yang tidak memiliki keimanan, atau mungkin orang yang memang sudah masuk Islam dan dia tidak mau dikatakan sebagai orang kafir atau non Islam. Dia ngaku kalau dia orang Islam,
Mengerjakan sholat, iya mengerjakan sholat. Ya haji mungkin, iya haji. Akan tapi keimanan belum masuk ya, secara sempurna ke dalam hatinya. Ya. Ini dibahas dalam kitab ini. Atau mungkin ketika kita belajar akidah, kita akan mendapati pembahasan iman lebih rinci lagi daripada hadis ini. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, yang dimana keimanan di sini adalah maknanya iman secara lengkap, hatta yuhibba, sampai dia mencintai li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini maksudnya gimana, Pak? Nah, kita akan bahas. Ulama mengatakan bahwasanya nafyul iman la yakunu nafyu syai'in li mustahab, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala atau mungkin Nabi Muhammad SAW meniadakan sesuatu, apalagi yang berkenaan tentang iman, itu perkaranya bukan tentang perkara yang mustahab, akan tapi masuk ke dalam ranah wajib. Maka hukum mencintai saudara kita sesama Islam itu hukumnya wajib. Dikarenakan Allah atau Rasulnya tidak akan menafikan sesuatu atau meniadakan sesuatu kecuali dalam perkara yang penting. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dan ini pembahasan tentang mencintai saudaranya itu masuk ke dalam ranah banyak hal, termasuk dalam ajaran-ajaran syariat Islam, dari perkara al-i'tiqad atau akidah, ya, keyakinan seseorang agar ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara sah, tidak terjangkiti oleh suatu penyakit yang bernama syirik, ya, dan lain sebagainya, riya'an wa sum'atan, ya, nifaq, dan lain-lain. Kemudian juga dalam perkara al-qaul, ya, perkataan, dan terakhir termasuk dalam perkara al-amal. Makanya hukum dakwah dalam Islam itu hukumnya wajib, Pak. Ya, wajib setelah menuntut ilmu. Ya. Bahkan dikisahkan Imam Hasan Al-Basri itu pernah ditanya, apakah kita menunggu diri kita menjadi sempurna dahulu kemudian kita bisa menasihati orang lain? Apa kata Hasan Al-Basri? Kalau begitu tidak akan pernah ada dakwah dalam Islam selamanya. Dikarenakan orang itu tidak akan mencapai tahap sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Ya. Bahkan ketika dua orang yang meminum khamr, ya, kemudian mereka berdua mendengar suara kumandang azan, itu salah satu dari keduanya wajib untuk mengingatkan, ini sudah masuk waktunya sholat. Ya. Ayo kita sholat dulu. Atau mungkin ketika mereka, ya, berdua mabuk-mabukan, wajib dari salah satu di antara keduanya menasihati temannya bahwasanya khamr adalah haram. Oh, nanti gimana kalau dia ngatain ente aja mabuk? Enggak ada dalam Islam. Tetap harus diberikan nasihat. Kalau menunggu sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Dalam perkara dakwah atau mungkin dalam perkara akidah, amal, dan perkataan, itu kita wajib untuk menasihati orang lain yang belum mengetahui tentang akidah atau mungkin salah dalam perkara akidah dengan perasaan cinta, Pak Bu. Ya, bahwasanya kita menginginkan orang tersebut masuk ke dalam jannah. Ya. Termasuk dari suatu kesalahan ketika kita menjelaskan suatu kesesatan untuk membenci suatu kaum dari kalangan kaum muslimin sendiri, ya. Dikarenakan dakwah Islam ini dibangun atas dasar cinta sesama Islam, ya. Kita menginginkan saudara-saudara Islam kita untuk memasuki jannah secara bersamaan, ya, agar ia terentaskan dari permasalahan atau suatu kesalahan dalam berakidah, beribadah, dan perkataan mereka. Makanya ini adalah suatu perkara yang besar. Hadisnya pendek akan tapi maknanya besar.
dalam perkara cinta kepada saudara muslimnya ini Pak Bu, untuk perkara akidah, amal dan perbuatan tadi itu masuk dalam perkara yang wajib. Akan tetapi dalam perkara dunia mungkin mendahulukan orang lain ketika saling berebut minuman, itu adalah hukumnya mustahab dalam perkara dunia. Maksudnya dalam perkara dunia adalah mustahab. Akan tetapi dalam perkara ibadah apa? Dalam perkara ibadah ini mendahulukan saudara kita yang sesama muslim itu hukumnya makruh. Ya, contohnya apa? Contohnya silahkan maju ke saf depan terlebih dahulu. Itu yang sering terjadi. Atau mungkin ya, dan banyak perkara lainnya dalam perkara ibadah. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena kan al-isaru fil ibadati makruh. Ya. Al-isar, apa itu isar? Bahasa Indonesianya apa isar? Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah itu makruh. Ya, kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya. Yang dimaksud dalam kebaikan di sini adalah kebaikan beribadah. Makanya dalam kebaikan dalam beribadah, Pak Bu, jangan sampai kalah dengan saudara kita yang Islam yang lainnya. Kalau seandainya ada orang yang lebih dahulu ke masjid hari ini, besok kita harus lebih dahulu ke masjid. Kalau seandainya ada orang yang ya, datang terlambat ke suatu majelis hari ini, besok saya harus ya, datang lebih awal. Dikarenakan dalam Islam kita ya, dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Akan tapi dalam perkara ibadah ini ada istisna, Pak. Ketika mungkin kita mendahulukan orang lain untuk maju ke shaf pertama lebih dahulu, ya, itu hukumnya makruh. Akan tapi ada pengecualian. Ketika orang yang kita dapati adalah orang tua kita, ya, orang tua kita. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya boleh juga kita mendahulukan guru kita, ya, ustadz kita atau mungkin syekh kita. Itu hukumnya ada yang membolehkan. Tidak masuk dalam perkara yang sifatnya makruh. Ikhwan fillah arsyadani Allah wa iyyakum. Tentang cinta kepada seorang muslim yang lain ini adalah suatu nikmat. Sebagaimana tadi kita kisahkan bahwasanya Anas bin Malik itu termasuk dari kalangan Yahudi Khazraj atau kabilah Khazraj. Yang memiliki lawan siapa? Lawan tengkarnya orang-orang Khazraj tadi siapa? Aus, kabilah Aus. Yang dahulu mereka berdua ini, dua kabilah ini tidak pernah akur. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, kemudian menyatukan hati-hati mereka dalam satu barisan keislaman. Ya. Dari mana dalilnya? Bahwasanya ukhuwah Islamiyah ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian saling bermusuhan satu sama lain. Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan hati kalian, fa asbahtum. Kemudian kalian menjadi bi ni'matihi ikhwana. Ya. Kalian menjadi seorang yang saling bersaudara atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah ketika hijrah, Pak, apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan? Nabi masuk ke rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian mengumpulkan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Apa yang dilakukan Nabi setelahnya? Mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Ya. Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan fulan. Ya. Orang-orang seorang dari Muhajirin bersaudara dengan orang Ansor. Ya. Sampai kemudian mereka ya, saking cintanya sampai Allah mengatakan yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansor itu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka.
wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mendahulukan saudaranya dari kalangan muhajirin meskipun orang-orang dari kalangan ansar ini sebenarnya membutuhkan. Ya. Sampai dalam riwayat itu orang-orang ansar ketika meninggal itu saling mewariskan kepada orang muhajirin. Dan orang muhajirin itu ketika meninggal mewariskan hartanya kepada orang ansor. Boleh nggak kayak gitu, Pak? Nggak boleh. Itu sebelum turun ayat. Makanya ketika didapati kecintaannya mereka sesama muslim seperti itu, ya, akan tapi ya, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ayat. Apa ayatnya? Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Bahwasanya orang-orang yang ulul arham itu artinya apa, Pak? Apa Pak Arifin? Ulul arham itu orang yang memiliki hubungan darah, persaudaraan, ya, atas dasar hubungan darah, anak, paman, ayah, ibu, kakek, nenek, itu lebih aula, lebih utama untuk mendapatkan warisan. Meskipun kecintaannya mereka satu sama lain itu tidak diragukan lagi antara kalangan muhajirin dan ansar ini tadi. Artinya mereka saling mencintai sampai mewarisi satu sama lain. Ikhwani fillah arsadani Allahu ayyakum. Ada yang tahu atau tidak? Wonten sing mangertosi napa mboten? Salah satu sifatnya penduduk jannah niku napa? Yang mungkin berkenaan sama hadis niki, Pak. Ada sifatnya penduduk surga. Ketika mereka, ya, para orang-orang soleh, ketika memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya. Ketika orang-orang soleh memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala ini, Pak, mereka dicabut dari hati-hati mereka perasaan ghil. Apa itu ghil? Ada yang tahu? Apa itu ghil? Ghil niku, Pak. Ya. Saya teruskan dulu ayatnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami cabut, ya, dari hati-hati mereka perasaan ghil, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kemudian mereka menjadi saling merasa bersaudara satu sama lain, ala sururin mutaqabilin, atas dasar senang satu sama lain, ya. Mutaqabilin, dan mereka satu sama lain saling menerima. Di sini kita bisa artikan bahwasanya ghil itu kebalikan dari sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya. Ikhwanan, saling bersaudara, berarti lawan katanya apa, Pak? Saling bermusuhan. Ya. Ala sururin, ketika mereka bertemu satu sama lain itu saling senang. Oh, Masya Allah. Senang, lawan katanya benci. Mutaqabilin, saling menerima. Ya. Berarti lawan katanya adalah tidak saling menerima. Tidak saling menerima, perasaan benci dan tidak senang kepada orang lain, bermusuhan. Itu yang dinamakan al-ghil. Yang ketika nanti orang-orang Islam masuk ke dalam jannah, Allah cabut itu dari hati mereka. Jadi sifatnya orang ahli jannah itu tidak ada ghil di dalam hati mereka. Makanya doa yang dipanjatkan atau yang tertera dalam Al-Quran itu apa, Pak? Yang sering kita dengar mungkin dalam khutbah Jumat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Wa la taj'al, dan janganlah dijadikan fi qulubina, di dalam hati kami, ya, ghillan, perasaan benci, tidak saling menerima, permusuhan, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Apa lanjutan ayatnya, Pak? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Sifatnya siapa, Pak, Bu? Sifatnya penduduk surga, dan sifatnya orang-orang yang beriman di dunia. Ya. Nggak boleh ada ghil di antara hati kita. Ya. Kalau seandainya ada perasaan hasad, iri, dengki, saling bermusuhan, ya, panjatkanlah doa ini agar Allah tidak menjadikan
ghil itu bersemayam di dalam hati kita. Ya. Ikhwan fillah arsadani Allahu ayyakum, dan salah satu bentuk kecintaan seorang muslim terhadap muslim yang lain, seorang mukmin dan mukmin yang lain, adalah tidak menjadikan mereka terjerumus ke dalam dosa dikarenakan perbuatan kita. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang kisah Ibrahim An-Nakhai, seorang guru yang matanya a'war, juling, dan seorang murid, ya, Sulaiman Al-A'mash, yang matanya buta. Ketika mereka berdua saling tuntun menuntun pergi ke masjid, ya, apa kata orang-orang? Nih, lihat nih, ada orang matanya juling sama matanya buta saling tuntun menuntun ke masjid, diketawain sama orang-orang lain. Apa kata gurunya? Ya Sulaiman, ya, besok jangan lewat sini lagi. Besok jangan lewat sini lagi. Kenapa wahai Ibrahim? Ya. Kita bisa mendapatkan pahala dan mereka bisa mendapatkan dosa. Nujar wa ya'samun. Ya. Apa kata seorang guru ini tadi? Ya. Naslamu wa yaslamun khairun min an naslama wa la yaslamun. Ya. Kita selamat dari dosa dan mereka juga selamat dari dosa itu lebih baik daripada kita selamat sedangkan mereka tidak selamat dari dosa. Ya. Seorang Ibrahim An-Nakhai ini tadi benar-benar menghayati atau mengerti arti dari perkataan Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Siapa dari kita yang menginginkan terjerumus dalam dosa? Ya. Kemudian dosa tersebut menghalalkan kita untuk, ya, masuk ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Nggak ada satu orang pun di antara kita yang menginginkan untuk mendapatkan dosa. Maunya apa, Pak? Bu? Maunya pahala. Kalau disuruh milih, maunya pahala apa dosa? Pahala. Akan tapi terkadang, ya, yang nama manusia dinamakan insan, mahalul khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, itu sering melakukan dosa. Ya. Ya. Makanya, ya, seperti halnya Ibrahim dan Sulaiman tadi, ya, yang mengerti sekali akan perkataan Nabi Muhammad SAW tentang mencintai saudara iman. Ada satu kisah yang tertera dalam hadis